Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Yeay! Oke, welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering nonton, yang kalian nontonnya di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, dan sekitarnya. We're happy to meet all of you. Oke, sebentar sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita yel-yel ya buat semangatin diri kita nih. Oke, yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay. Halo semuanya. Sekali lagi halo semuanya. Yuk sama-sama berdiri. Let's everyone together. Clap your hands together. Here we go. Let's go, let's go. Joy sama-sama tangannya. Hey. Sing it again. Dapat ku bayangkan hidupku tanpamu. Kau membuat hidupku menjadi berarti segenap. Berserah padamu, ku ada saat ini. Semua come on everybody. Oleh karena hey, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, yes God, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang menopangku sampai saat. Here we go. Come on, cari sama-sama tangannya. Hey. Come on, sing with our faith. Tak ku bayangkan hidupku tanpamu. Yes, Lord. Kau membuat hidupku menjadi berarti segenap. Kami mau berserah padamu Tuhan. Kami ada saat ini. Semua karena-Mu, semua karena-Mu. Here we go. Oleh karena hey, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan-Mu Tuhan, Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Woo! Yeah. Oh. Let's go, let's go. Woo! Yeah. Oh. Bersama oleh karena kuncak ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sing it again. Sebab tangan Tuhan hey, yang menopangku kuncak. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oh. Sebab tangan-Mu Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopangku. Sebab tangan-Mu Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat. Here we go. Come on. Give it up for our Jesus. Here we go. Hey.
Sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Come on, coy. Mulia karunia-Nya diberikannya. Tuhan penuh kemurahan di dalam kasih-Nya bagi kita. With our faith dalam Dia, come on, beroleh sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Here we go. Ku nyanyikan Tuhan, Karunia-Nya diberikannya kepada kita. Kami mau nyanyikan Kau Tuhan. Yang termulia, come on sing, ku nyanyi, come on. Di dalam kasih-Nya, di dalam kasih-Nya bagi kita. Give a big shout for Jesus. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Let's open our heart for Jesus. Sing it together. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Thank you Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang beserta. Angkat tangan kita. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Bersama-sama dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam pergumulan, thank you Jesus. Dalam kemenangan, katakan dengan percaya, Engkau Yesus yang besertaku. come on coy, yang katakan kita bersama. Tuhanku yang turut
segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan. Katakan ini dengan iman kita. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan. Coy, kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kita mau say thank you Jesus. Thank you for your grace. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Come on Joy, let's begin to worship. Thank you Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Tak pernah tinggalkan kami, turut bekerja. Mau singlah. Di dalam segala perkara hidupku. Kau jadikan serupa dengan. Kau jadikan serupa. Kau jadikan kami semakin serupa denganmu Yesus. Jadikan serupa denganmu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Joy yang siap, sama-sama kita katakan amin. Oke, halo teman-teman, tadi kita sudah present worship dan sekarang kita akan main game ya sebelum kita masuk ke firman to refresh our mind. Oke, siap? Siap semuanya? Oke, jadi game kita untuk hari ini kita akan menggambar ikan tapi dengan mata tertutup. Jadi kita ada 3 kontestan di sini. Yang pertama ada Kak Gio, kemudian ada Kak Vera, dan terakhir ada Kak Bianca. Oke? Jadi peraturannya simpel banget. Jadi kita hanya gambar ikan tapi dengan mata tertutup. Oke, boleh dipakai untuk penutup matanya. Oke, jadi kita ngambil kertas dan ada spidolnya juga. Kita akan menggambar ikan. Jadi nanti kita akan lihat siapa sih ikan yang terbaik dari 3 kontestan kita di sini. Oke, semuanya ready? Spidolnya udah dibuka. Dibuka dulu spidolnya. Oke, kita start gambar ikan ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, kita bisa melihat ya betapa susahnya jika kita menutup mata. Ada yang di rumput ikannya, tergantung pemilik ikannya siapa. Oke, 5 detik lagi untuk menyelesaikan ini semua. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hands up. Oke, hands up. Oke, sekarang kita coba. Ya, boleh dibuka. Oke, sekarang kita sudah selesai gambar semua. Kita akan melihat gambar pertama dari Kak Bianca. Boleh ditunjukkan? Kebalik, Kak. Terbalik seperti ini. Iya, boleh dijelaskan gambar apa ini? Ini ikan cupang. Oke, ikan cupang warna merah. Oke. Ya, warna merah, cupang merah. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Kak Bianca. Oke, lanjut ke ikan biru nomor 2. Yang Kak Vera, bisa dijelaskan ikan apa? Mujair atau ya? Ikan asin. Ikan asin. Oke. Gak ada airnya soalnya. Oh ya, oke. Masuk akal. Oke, lanjut. Ikan terakhir dari Kak Gio. Ini ikan yang di rumput-rumput laut. Rumput laut ya. Oke. Jadi dari ketiga gambar ini kita bisa lihat
dengan kelengkapan organnya, ada mata dan sebagainya. Kita bisa lihat yang gambar terbaik adalah milik Kak Vera. Oke, teman-teman, kita siapkan diri kita sudah main game dan kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. See you. Halo semuanya, gimana kabarnya? Oke, kita semuanya pasti ya, entahlah kita maunya happy banget ya, kita mau happy dan kita mau tetap semangat ya ketika kita nonton ibadah Joy sama-sama, oke? Karena itu kita mau ketikan dan kita mau teriakkan sama-sama tema kita di tahun 2021, sama-sama ya. Adventure with God to be awesome kids. Oke, sekali lagi kita mau teriakkan yang lebih keras lagi, lebih semangat lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Adventure with God to be awesome kids. Yeay, oke. Nah, hari ini Miss-nya sediakan ini ada 2 ikan ya. Ada 2 ikan. Pegang tangan dulu. Karena Miss-nya agak mana gitu ya. Oke. Ini siapa yang pernah lihat ikan? Siapa yang pernah pegang ikan ini? Ya, ini ikan yang masih mentah ya. Siapa yang suka makan ikan? Oke, boleh angkat tangan atau mungkin boleh ketikkan di kolom komentar ya. Saya suka makan ikan gitu ya. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Kalau yang ikannya mateng gini pasti suka ya kan. Tapi kalau yang ikannya mentah gini kira-kira baunya pernah pegang ikan yang masih maksudnya belum dimasak? Entah yang mungkin masih hidup gitu, yang masih bisa kelepek-kelepek. Habis mancing mungkin ya, mungkin mancing sama entah papa atau mama atau mungkin saudara siapapun mancing lalu dapat ikan. Ikannya pasti masih modelnya kayak gini nih ya, masih berbau, klepek-klepek mungkin goyang-goyang kali gitu ya. Nah, aduh baunya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita ya tentang seseorang yang berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Bayangin ya, bisa bayangin betapa pasti ini ikan aja yang bisa di luar ya kita bau aja baunya amis banget, apalagi kalau kita di dalamnya perut ikan. Bisa bayangin nggak? Kira-kira gimana rasanya? Oke, kita mau dengerin sama-sama. Jadi pada waktu itu ya, suatu waktu Tuhan itu menyuruh seseorang yang bernama Yunus. Yunus itu sama Tuhan disuruh, dipanggil gitu mungkin, Yunus, kamu pergilah ke kota Niniwe. Ya, kita mau katakan sekali lagi namanya Niniwe. Ya. Di kota Niniwe itu mereka adalah orang-orang yang berbuat istilahnya sangat banyak perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Ya, jadi Tuhan lihat dan Tuhan tuh merasa, wah kota ini jahat banget, ya, tempat ini jahat banget. Lalu Tuhan menyuruh Yunus ke sana supaya apa? Dikasih tahu ya, kalau kalian nggak bertobat, kalau kalian nggak mau berhenti dari melakukan perbuatan jahat itu, Tuhan akan menghukum dan istilahnya menghancurkan kota ini gitu ya. Nah, Yunus dengar perintah Tuhan, dia merasa ngapain gitu ya, aku harus ke Niniwe. Aku nggak mau. Karena pada saat itu ya, bangsa Israel itu sedang di bawah kekuasaan ini, salah satu kerajaan yang musuhnya yang termasuk kotanya Niniwe ini. Jadi Yunus merasa ngapain aku harus menyelamatkan musuhku gitu ya, biarin aja mereka hancur. Lalu Yunus melarikan diri. Dia melarikan diri ke sebuah kota yang namanya Tarsus ya, dia naik kapal. Jadi kalau seandainya Niniwe itu ke kanan, Yunus justru ke kiri gitu ya. Karena dia mau pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Akhirnya dia naik dalam sebuah kapal dan dia bersembunyi di kapal itu yang paling bawah sendiri, dia bersembunyi dan dia tidur di situ. Dia tidur dengan nyenyak dan di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba kapal itu diombang-ambingkan oleh air laut ya. Dia begitu kencang badai, pokoknya kapalnya itu seperti kayak udah mau tenggelam. Semua orang di dalam kapal ini kecuali Yunus semuanya panik. Bahkan pokoknya sudah nakodanya, awak kapal, semua orang itu mereka panik karena mereka takut kapalnya tenggelam. Mereka buang semua muatan, dibuangin satu persatu, tetap kapalnya nggak bisa, istilahnya nggak bisa stabil, terus pokoknya kena air laut itu begitu, wah mengerikan sekali. Nah, lalu salah satu awak kapal lihat, loh Yunus ini kok bisa tidur di bawah ya, dia dengan nyamannya tidur dibangunin. Lalu setelah itu semua orang dikumpulkan di atas ya, dan mereka semua oke, gini aja, kita mau buat undi gitu ya, buang undi, siapa nama yang dipilih itu harus dibuang ke laut. Oke, singkat cerita diundi, lalu ternyata yang keluar bener. Namanya siapa? Namanya Yunus ya.
Karena apa? Kita semua tahu dari ceritanya Yunus melanggar perintah Tuhan ya. Lalu Yunus akhirnya ngaku ya, dia ngaku sama semua orang-orang di dalam kapal, dia cerita kalau seandainya dia disuruh sama Tuhan ke Niniwe, tapi dia ke Tarsus. Akhirnya singkat cerita Yunus dibuang ke laut ya. Nah ternyata setelah itu kapal tenang, tapi untuk Yunus sendiri itu nggak berhenti di situ ya. Setelah dia dibuang ke laut ya, walaupun Tuhan tetap kasih perlindungan buat Yunus, tapi lalu Yunus dimakan oleh ikan yang begitu besar. Ya, untungnya kalau bayangin kita makan itu kita akan ngunyah dulu ya, tapi karena ikannya mungkin begitu gede banget, akhirnya begitu dilep gitu ya, Yunus tuh langsung berada di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan dia nggak bisa apa-apa kan, dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Akhirnya dia melakukan ini, dia berdoa kepada Tuhan selama 3 hari di dalam perut ikan itu dia berdoa. Dan tentunya nggak bisa makan ya, karena dia nggak ada makanan, dia harus berpuasa juga. Dan ketika dia berdoa dia sadar gitu ya, oh dia ini melakukan kesalahan. Seharusnya dia mentaati perintah Tuhan pergi ke Niniwe. Nah setelah 3 hari karena Yunus sudah sadar, lalu Tuhan membuat ikan itu istilahnya memuntahkan Yunus keluar gitu. Bleh, gitu. Yunusnya keluar dari perut ikan. Lalu Yunus itu sama Tuhan dikasih perintah lagi ya. Oke, sekarang kamu lakukan perintahku yang kapan hari. Kamu pergi ke Niniwe, kasih tahu mereka kalau mereka nggak bertobat, kota itu akan aku hancurkan. Lalu Yunus dia berjalan ya, dia menuju ke Niniwe, dia jalan menuju ke Niniwe, lalu dia kan Niniwe itu kota yang besar, jadi dia keliling-keliling di Niniwe sebanyak 3 hari kalau nggak salah, dia keliling-keliling, dia kasih tahu semua orang yang dia temui kalau kamu nggak bertobat Tuhan akan hancurkan tempat ini, kalau kamu nggak bertobat Tuhan akan hancurkan tempat ini. Nah setelah dia mengelilingi semua itu, termasuk akhirnya raja di kota itu juga mendengar, lalu mereka semua itu istilahnya berkabung kayak orang sedih gitu ya, karena mereka tahu, oh mereka sadar mereka salah. Lalu mereka semua pakai baju yang putih-putih atau mungkin pokoknya yang gelap-gelap, lalu mereka berpuasa, mereka berdoa, pokoknya mereka berhenti melakukan hal yang mereka lakukan biasanya, lalu mereka mulai berdoa dan berpuasa. Nah setelah melihat itu semua, Tuhan hatinya tergerak ya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih. Lalu Tuhan itu bilang, ya sudah, karena kota ini bertobat ya, karena kota ini mau kembali kepada aku, akhirnya Tuhan nggak jadi menghancurkan kota itu. Nah sebenarnya nggak berdiri situ nih, tapi yang aneh nih sana Yunus gitu ya, dia merasa jengkel dan marah. Makanya ini aku nih nggak mau ke Niniwe karena aku tahu Tuhan itu pasti ngampunin mereka gitu ya. Padahal pikirannya Yunus, biarin aja dihancurin kotanya ini. Tapi ternyata Tuhan punya pemikiran yang berbeda. Lalu Tuhan kasih Yunus sebuah perumpamaan gitu ya. Yunus sedang duduk di sebuah tempat, lalu tiba-tiba Tuhan menumbuhkan pohon gitu ya, pohonnya gede banget ditumbuhkan supaya Yunus tuh bisa berlindung di bawahnya. Dan ketika itu Yunus berlindung, pokoknya dia merasa nyaman di bawah pohon itu. Lalu keesokan harinya Tuhan membuat tanaman ini mati. Yunus tambah marah lagi sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Tanaman ini nggak salah apa-apa, nggak ngapa-ngapain. Kenapa kok istilahnya Tuhan bunuh gitu ya? Padahal tanaman ini sangat berguna. Gitu. Lalu Tuhan bilang, nah kalau kamu aja sama tanaman yang kamu nggak tanam, yang kamu nggak menumbuhkan, kamu sayang dan peduli, apalagi aku, kata Tuhan. Aku peduli kepada semua orang yang ada di kota Niniwe, karena orang-orang itu adalah makhluk ciptaanku. Ya, jadi akhirnya setelah itu Yunus ngerti ya betapa besarnya anugerah Tuhan, betapa luar biasanya anugerah Tuhan buat semua orang termasuk dirinya sendiri. Ya, Tuhan juga sudah ngampunin Yunus, tadinya Yunus melanggar perintah Tuhan sampai lari, lalu akhirnya Yunus pun diampuni sama Tuhan. Begitu juga dengan kota Niniwe, mereka jahat tapi mereka bertobat, Tuhan mau mengampuni. Karena itu hari ini kita sama-sama belajar ya, no matter what, God's grace is free. Jadi gini, karena apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, anugerah Tuhan itu free, istilahnya gratis buat kita semua. Kita nggak perlu istilahnya itu bersusah-susah melakukan sesuatu hal, tapi Tuhan itu kasih buat semua orang tanpa terkecuali. Tuhan nggak pilih-pilih, oh karena kamu gini, karena kamu gitu, oh karena kamu rambutnya biru gitu misalnya. Enggak. Itu semua nggak ada di dalam kamusnya Tuhan. Pokoknya Tuhan lihat semua orang yang mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan atau anugerah Tuhan itu buat kita semua gratis, nggak pakai bayar, gitu ya. Sama kayak kita menghirup udara ini, kita nggak bayar toh. Ada yang bayar ketika kalian bangun tidur, terus ada yang nagih di depan rumah, ayo bayar biaya oksigen, nggak ada.
Begitu juga dengan anugerah. Anugerah yang Tuhan kasih buat kita semua itu gratis. No matter what, God's grace is free. Nah, kalau kita udah dapat anugerah Tuhan, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Oh, atau mungkin gini dulu, Miss, gimana caranya dapat anugerah Tuhan gitu ya? Gimana caranya, Miss? Gampang. Kalau mau dapat anugerah keselamatan cuma satu. Kita mengakui dan kita ngomong sama Tuhan bahwa kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Kita ngakuin itu, otomatis gitu ya, secara langsung anugerah keselamatan itu milik kita. Nggak pakai harus ini bayar ini dulu, atau harus bayar uang pendaftaran dulu, atau harus bayar uang gedung dulu misalnya. Enggak, anugerah keselamatan itu gratis. Dan kalau kita ngomong itu toh, aku percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan juru selamatku. Oke, Missnya mau ngajak kita semua sama-sama berdoa ya. Mungkin di antara kalian ada yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita mau doa sama-sama, tirukan doa Miss sama-sama. Kita mau ingatkan diri kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau adalah Tuhan yang begitu besar dan begitu mengasihi kami. Hari ini kami semua anak-anak-Mu tanpa terkecuali kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Dan kami percaya ketika kami menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kami, anugerah keselamatan itu milik kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya katakan amin. Nah, sekarang nih kita udah terima ya, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Lalu langkah apa lagi yang kita lakukan? Gampang ya buat kalian semua. Kalau kalian percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat kalian sudah terima anugerah, yang bisa kalian lakukan adalah ini satu terakhir, yaitu dibaptis ya. Kita mau memberikan diri kita dibaptis. Mungkin kita sekarang lagi kondisi COVID, tapi kita bisa ngomong sama mungkin orang tua kita atau Miss kita, Miss, aku mau dibaptis. Nanti kita akan ajarkan caranya, kita akan aturkan gimana caranya supaya kalian semua yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kalian bisa dibaptis. Karena baptisan itu adalah tanda buat kita semua bahwa kita menerima anugerah Tuhan. Tanda bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini ya yang mau kita ingat sama-sama adalah ini. No matter what, God's grace is free. Kalau udah terima anugerah Tuhan, kita mau sama-sama dibaptis. Oke, jadi super kebenaran kita pada hari ini adalah no matter what, God's grace is free. Jadi untuk ayat penuntun kita pada hari ini adalah Yunus 1-4 or Jonah 1-4. Oke, ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 2 ayat 8-9. Allah mengasihi kalian, itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian itu bukanlah hasil usahamu sendiri, itu adalah anugerah Allah. Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Ephesians 2 verse 8-9. God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa anugerah-Mu adalah suatu hadiah bagi kami semua, dan tidak terkecuali siapapun Tuhan, anugerah-Mu untuk dunia ini. Dan kiranya Bapa, Kau yang menuntun kami agar menjadi anak-anak yang baik, taat akan orang tua, dan kami bisa menjadi percontohan Tuhan untuk teman-teman kami. Terima kasih Bapa, diserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, sekarang ibadah kita sudah selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share semua video-video dari Joy Kids Online Service. See you next week.